Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suherman SPD, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari UPT SMK Negeri 1 Kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba mendemonstrasikan kontekstual modul 3.1, yaitu keterampilan dalam pengambilan keputusan. Untuk yang pertama, kasus yang pertama adalah bagaimana pengambilan keputusan di sekolah yang Pak Ahyar pimpin di SMK Sultan Hasanuddin. Selamat menyaksikan. Mohon maaf ini Pak, saya mengganggu waktunya sedikit, mengambil waktunya. Ada beberapa hal yang akan saya sharing dengan Bapak tentang pengambilan keputusan ketika ada kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang Bapak pimpin. Saya percayakan Bapak karena Bapak merupakan salah satu kepala sekolah di SMK Sultan Hasanuddin. Jadi semoga dari penjelasan Bapak ini saya mendapat pencerahan ketika nanti tugas saya mengikuti masa selaku kepala sekolah. Yang pertama Pak, kira-kira ketika ada kasus di sekolah, apakah itu kasus mengenai kesiswaan atau kasus mengenai hal apapun, kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasi setiap kasus tersebut? Yang pertama tentu saja ketika ada kasus-kasus di sekolah itu selalu kita kaitkan dengan aturan-aturan atau disiplin tata tertib yang ada di sekolah. Misalnya pendidikan tentang moral dan lain sebagainya. Nah, itu yang paling sering kami dapatkan karena kebetulan di sekolah kami itu sekolah yang
itu salah satu langkah-langkah yang paling langkah yang dilakukan. Tentunya kita juga berkoordinasi dengan pesantren. Iya. Di sini ada dua yang terlibat, ada dari sekolah. Dari sekolah itu sebenarnya bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan selama pembelajaran, proses pembelajaran dari pagi sampai sore. Iya. Tapi setelah itu tanggung jawab itu beralih ke yang menangani asrama. Iya. Cuma terkadang ada juga masalah yang sebenarnya kejadiannya itu sudah di asrama bukan lagi tanggung jawab. Iya. Tapi Masih dalam melibatkan pengambilan keputusan itu tetap melibatkan melibatkan kepada sekolah karena ini berkaitan langsung karena berhubungan langsung dengan pembelajaran yang betul di kelas. Baik, luar biasa Pak ya. Kemudian hal-hal apa saja Kak yang paling efektif dianggap selama ini ketika menyelesaikan atau mengambil keputusan? Yang paling efektif selama ini ketika menghadapi kasus-kasus seperti ini? yang berbicara masalah itu sebenarnya kita tidak bisa mengatakan bahwa ini efektif atau tidak ya yang efektif itu ya mungkin karena terkadang kita mengambil keputusan tapi ternyata setelah dengan harapan keputusan itu bisa menjadi efek jerah yang bersangkutan dan menjadi pembelajaran juga dia yang lain. Tapi setelah tanggung jawab itu beralih ke selama cuma terkadang ada juga masalah yang kejadian itu sudah di asrama bukan lagi tanggung jawab. Tapi Masih dalam melibatkan pengambilan keputusan itu tetap melibatkan melibatkan kepada sekolah karena ini berkaitan langsung karena berhubungan langsung dengan pembelajaran yang betul di kelas. Baik, luar biasa Pak ya. Kemudian hal-hal apa saja Kak yang paling efektif dianggap selama ini ketika menyelesaikan atau mengambil keputusan? Yang paling efektif selama ini ketika menghadapi kasus-kasus seperti ini? yang berbicara masalah itu sebenarnya kita tidak bisa mengatakan bahwa ini efektif atau tidak ya yang efektif itu ya karena terkadang kita mengambil keputusan tapi ternyata setelah dengan harapan
ketika ada kasus seperti itu yang di sekolah Bapak, apakah ada jadwal tersendiri yang untuk menyelesaikan atau melakukan pengambilan keputusan kasus ini? Apakah ada waktu tersendiri? Terkadang ada Terus Pak, kalau misalnya apakah ada faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi Bapak selama ini dalam mengambil keputusan di setiap kasus yang terjadi? Ya, tentu saja yang menjadi faktor penting kita adalah kebersamaan dan komunikasi yang baik di antara semua unsur-unsur yang ada di sekolah kami. Jadi memang harus ada komunikasi yang baik, ada kekompakan antara satu dengan yang lain, karena yakin saja bahwa sebarang apapun masalah yang ada di sekolah, kalau kita hadapi dan kita selesaikan secara bersama-sama, maka bisa kasus-kasus ini bisa terselesaikan. Luar biasa, Pak. Sesal sama Pak. Yang terakhir Pak, apakah ada pembelajaran dari setiap pengambilan keputusan yang Bapak ambil selama ini? Pembelajaran yang kita bisa ambil bahwa setiap masalah, setiap keputusan yang akan kita ambil, kita tidak bisa melihat, tapi kita harus melibatkan pihak-pihak Baik, terima kasih banyak Pak. Mohon maaf ini sekali lagi telah mengganggu waktunya Bapak. Kita waktunya mungkin disebutkan Bapak selaku kepala sekolah masih sempat memberikan saya waktu untuk sharing tentang pengambilan keputusan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang sering diambil oleh Ibu Risma Musarrafa selaku Kepala Sekolah SMA Aksara Limbung. Selamat menyaksikan. Mohon maaf ini Bu, saya menyita waktunya sedikit. Kebetulan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Mungkin Ibu tidak keberatan. Baik, saya ingin cuma sharing-sharing tentang pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan tentang kasus-kasus yang sering terjadi di sekolah yang Ibu pimpin. Tidak apa-apa Bu ya, saya. Yang pertama itu ketika ada misalnya kayak masalah di sekolah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi? Jadi sebenarnya di sekolah itu kan biasanya ada kasus yang biasa terjadi, yaitu kasus dilema etika dan tentang moral. Nah, di mana dilema etika ini adalah kasus yang kedua-duanya benar, jadi benar lawan benar. Kemudian di bidang moral salah satunya benar dan salah satunya salah. Jadi cara saya mengidentifikasi di sini, saya mengidentifikasi dulu, mencari tahu informasinya, kemudian turun langsung ke lapangan apa yang terjadi dan mewawancarai pihak-pihak yang bermasalah. Betul sekali, luar biasa. Kemudian yang kedua Bu, misalnya bagaimana Ibu dalam pengambilan keputusan ketika ada kasus-kasus seperti itu? Jadi sebenarnya masalah ini agak berat karena di kami di sini pilihan yang sama-sama benar Iya, dan mempunyai kebaikan semua. iya betul. Jadi kita di sini pokoknya mempertimbangkan sebaik-baiknya dan mengkomunikasikan sebaik-baiknya dengan melibatkan juga orang-orang yang berkaitan dengan sekolah dari
sih Bu, langkah atau prosedur yang Ibu ambil ketika ada kasus seperti ini? Ya, seperti apa itu? Jadi seperti yang tadi saya katakan, sebelumnya saya identifikasi dulu masalahnya. Kemudian kalau mesti dari masalah tersebut apa masalahnya. Iya. Kemudian saya turun langsung ke lapangan, mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan Iya. Selama ini yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu apa itu? paling efektif itu jika keputusan yang saya ambil dia objektif, Objektif ya, tidak melihat tidak melihat pada satu orang saja, betul. kemudian pengambilan Iya, bijaksana, objektif dan bijaksana. tidak ada salah satu yang Dirugikan, iya, luar biasa. Kemudian Bu, kita maaf ini Bu, ada sedikit ada beberapa pertanyaan. Terus adakah tantangan Ibu ketika Ibu dalam pengambilan keputusan? ya pasti ada. Salah satunya jika keputusan kita itu kurang diterima dengan Iya. baik oleh pihak-pihak masyarakat. Iya. Di sini kita usahakan meyakini pihak-pihak tersebut untuk menerima Keputusan ini betul ya, betul sekali. Ibu luar tantangan biasa ya. keduanya itu biasa kita dihadapkan dengan pilihan antara rasa keadilan dan rasa Rasa keadilan. dari iya betul sekali ya. Apakah ada random waktu yang digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus itu? Misalnya 1 hari kah atau beberapa hari? Sebenarnya kita lihat dulu permasalahannya, apakah itu permasalahan yang cukup ringan, kalau Iya. kan itu bisa diselesaikan dengan hari itu saja. Oh iya. Tapi kalau permasalahan itu cukup berat, Iya. melibatkan banyak orang, Iya. maka kita perlu menjadi orangnya Iya. komunikasikan dengan yang lain atau mampu kita Mampu kebijakan, betul, luar biasa ya. Dan itu sering terjadi Bu ya di sekolah Ibu. Sering terjadi. Sering Bu ya, luar biasa. Kemudian apakah ada faktor-faktor yang selama ini yang mendukung keberhasilan dari pengambilan keputusan yang Ibu ambil? Untuk ada Pak, karena di sekolah itu ada perwakilan kepala sekolah, Iya. ada guru BK dan guru Wali kelas kelas. lainnya. Nah inilah yang biasa membantu saya Luar biasa. Jadi Ibu mendayakan semua stakeholder yang ada di sekolah Ibu. Luar biasa. Terakhir mungkin, kira-kira apa pembelajaran yang selama ini Ibu dapatkan dari setiap pengambilan kasus yang Ibu ambil di sekolah? Jadi saya diajarkan untuk berhati-hati karena dalam keputusan ini yang biasanya ada masalah yang sama-sama benar, Ya, pasti kita harus berani mengambil keputusan. keputusan Diajarkan juga menjadi orang yang bijaksana. bijaksana dan bertanggung jawab tentunya Bu ya. Luar biasa Bu. Saya pikir demikian Ibu. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Semoga Ibu sehat selalu dan tetap menjadi kepala sekolah yang hebat untuk sekolah yang Ibu pimpin. Terima kasih Bu. Saya pikir demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan pengambilan keputusan yang sering dilakukan dan diambil oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 12 oleh Bapak Mulis Yupri SPD. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Mohon maaf ini Pak, saya menyita waktunya sebentar. Tidak apa-apa Pak ya? Tidak apa-apa. Silakan. Apakah Bapak sibuk hari ini? Tidak bisa. Ini Pak, tujuan saya untuk datang ke Bapak ini untuk sharing Pak tentang Bapak selaku Kepala Sekolah UPT SMK Negeri 12 tentang bagaimana Bapak selama ini mengambil keputusan setiap ada kasus-kasus yang terjadi di sekolah seperti ini. Mungkin bisa Pak ya? Iya, bisa deh. Bisa. Silakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Yang pertama Pak yang ingin saya sharing dan tanya-tanyakan tentang pengalaman Bapak selama ini selaku Kepala Sekolah UPT SMK Negeri 12 adalah ketika ada masalah Pak di sekolah, masalah apapun itu, apakah siswa atau guru atau dan lain sebagainya, kira-kira Bapak bagaimana cara mengidentifikasi setiap kasus tersebut? Jadi menurut pengalaman kami selaku kepala PT SMK
saya sebetulnya terus terang baru menjabat sebagai kepala UPT SMK Negeri 1 kurang lebih 1 tahun terakhir ini, Pak. 1 tahun lebih, 1 tahun. Bagaimana kita mengidentifikasi sebuah kasus yang terjadi misalnya di sekolah ini, baik itu yang terjadi di kalangan siswa atau pelajar maupun dari kalangan teman-teman sejawat di ruang guru. Biasanya itu kita mengidentifikasi dari tingkat permasalahannya, Pak. Apakah itu dia masuk dalam tingkat pelanggaran ringan atau tingkat pelanggarannya sedang ataukah tingkat pelanggarannya berat. Itu kita identifikasi dulu seperti itu. Kita menyelesaikan kasus itu juga harus berdasarkan tingkatan-tingkatan kasus tersebut. Bagaimana kita mengambil sebuah kebijakan harus berdasarkan tingkatan-tingkatan bagaimana dalam investigasi setiap kasus. Saya kira itu. Terima kasih Pak, luar biasa Pak ya. Kemudian Pak, yang kedua yang saya mau tanyakan adalah bagaimana kira-kira Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan setiap masalah tersebut, kasus tersebut yang ada di sana. Bagaimana kita menjalankan setiap keputusan yang kita ambil itu, ya itu kita berdasarkan tingkatan penyelesaian kasus tadi itu. Keputusan yang kita ambil itu harus betul-betul tidak memihak. Misalnya ada dua karyawan yang bermasalah, dua pihak yang bermasalah, itu biasanya kita harus bersikap netral. Karena seorang pemimpin itu harus dalam pengambilan keputusan harus bersikap netral, tidak boleh memihak antara yang satu dengan yang lainnya. Dan kembali ke yang tadi, berdasarkan tingkatan itu, tingkatan pelanggarannya. Kalau misalnya masih bisa ditangani di dalam lingkungan sekolah, masih ringan, masih menengah, itu kita selesaikan secara kekeluargaan saja di dalam lingkungan sekolah kita. Kemudian lagi Pak, yang ketiga yang saya mau tanyakan adalah kira-kira bagaimana prosedur atau langkah-langkah ketika Bapak mau melakukan pengambilan keputusan terhadap kasus yang terjadi seperti itu. Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya yang ketiga. Biasanya itu kalau misalnya ada sebuah kasus, yang pertama-tama kita ambil tindakan itu adalah melakukan dulu pemanggilan supaya kita bisa mengidentifikasi kasus apa sebenarnya yang terjadi yang dihadapi oleh siswa tersebut atau teman sejawat guru kita tersebut. Harus kita identifikasi dulu dengan memanggil yang bersangkutan supaya kita bisa korek keterangan bagaimana tingkat kasus tersebut, apakah dia masuk di ringan, menengah, ataukah dia masuk di tingkat berat. Saya kira itu biasa yang kita lakukan, kita melakukan pemanggilan. Selanjutnya kita mengidentifikasi kasus itu sebelum kita mengambil keputusan seperti yang kita pertanyakan tadi. Setelah diidentifikasi baru kita mengeluarkan keputusan. Ini juga keputusan harus betul-betul adil dikeluarkan oleh kepala sekolah ini. Apakah tidak merugikan siswa tersebut itu yang bersangkutan yang mengalami masalah tadi. Saya kira itu. Kepala sekolah baru tapi luar biasa pemikiran. Biasa kali terus berdasarkan pengalaman saya. Terus yang selanjutnya Pak, kira-kira hal apa yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang paling efektif? Yang paling efektif menurut saya itu Pak, kalau misalnya kasus-kasus yang sering terjadi di kalangan pelajar ini adalah biasanya kita mengadakan home visit, kunjungan rumah. Kalau kita mengadakan kunjungan rumah, biasanya siswa itu kalau ada pelanggaran yang dia alami atau dia perbuat itu, dia paling takut sama orang tuanya di rumah. Jadi kalau kita mengadakan home visit di rumahnya, maka dengan serta-merta siswa tersebut merasa takut melanggar. Makanya mereka rada-rada takut kalau kita mengadakan kunjungan rumah. Dan kunjungan rumah sebetulnya sangat efektif karena meningkatkan kolaborasi juga silaturahmi dengan orang tua siswa. Itu sangat efektif saya kira dilakukan untuk menangani setiap permasalahan yang ada di sekolah kita ini. Luar biasa Pak di SMK 1 2. Selanjutnya Pak, tidak apa-apa Pak, saya ada sedikit pertanyaan ini. Kira-kira apakah ada tantangan dalam pengambilan keputusan yang setiap Bapak sama kepala sekolah ambil dulu? Tantangan yang dihadapi. Iya. Saya kira untuk tantangan ini Dinda, saya kira semua kepala sekolah itu pasti pernah mengalami dalam mengambil sebuah kebijakan atau
kasus ini ada hal-hal yang melibatkan dari keluarga guru, misalnya anak guru atau kemenakannya guru itu sangat dilematis Pak, ya. sekolah. Bagaimana kita mengambil kebijakan yang tepat, terus tanpa membuat teman sejawat kita itu merasa bagaimana lah kepada kita selaku pimpinannya di sekolah. Saya kira itu Pak, tantangan yang sangat berat. Dilematis Pak ya, biasa Apabila ada keluarga guru yang melanggar peraturan ataukah ya bagaimana lah. Betul sekali. Kemudian Pak lanjut, kira-kira kalau dalam pengambilan keputusan itu apakah ada waktu tertentu setiap kasus yang terjadi dalam pengambilan keputusan itu, apakah ada terjadwal tersendiri? Biasanya kalau misalnya ada kasus yang atau pelanggaran yang terjadi di sekolah ini, itu ada jadwal-jadwal yang pemanggilan dia. Kita adakan pemanggilan, setelah itu jadwalnya setelah dipanggil kita tahu jenis kasusnya bagaimana, kita ya jadwalkan ulang lagi untuk pemanggilan kedua. Kalau misalnya dia tidak datang memenuhi panggilan kita, misalnya kita berikan pemanggilan pertama terus yang bersangkutan belum datang, makanya kita biasa jadwalkan ulang untuk melakukan pemanggilan kedua untuk kita korek keterangan mengenai jenis tingkat kasus pelanggaran yang dia ada. Itu biasanya. Kemudian selanjutnya Pak, kalau misalnya terjadi kasus-kasus seperti itu, kira-kira faktor-faktor Dia datang, itu artinya dia bisa kita bekerja sama dengan orang tua siswa tersebut. Artinya kalau orang tuanya sudah bekerja sama dengan kita, kasus itu dapat secara cepat tertangani oleh orang tua siswa. Wali kelas juga Pak, wali kelas ini sangat penting juga. Kalau wali kelasnya berperan untuk membantu kita, semua kasus-kasus yang ada di perwaliannya misalnya itu bisa dengan cepat juga tertangani. Selain orang tua, wali kelas juga sangat penting. Yang terakhir Pak, mungkin kira-kira apa pembelajaran setiap Bapak melakukan pengambilan keputusan yang selama ini Bapak hadapi selaku kepala sekolah? Pembelajaran yang kita bisa ambil hikmah dari sini, memang kalau ada misalnya pelanggaran atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah lain, kita memang harus banyak belajar bersabar, karena setiap misalnya ada siswa yang berkasus atau teman sejawat kita yang berkasus, harus kita pintar-pintar untuk mendeteksi jenis-jenis pelanggaran ataukah kasus yang dihadapi oleh siswa atau teman sejawat kita sebetulnya, dan sangat memerlukan tingkat kesabaran dari person kita selaku pimpinan di dalam instansi kita. Saya kira itu yang sangat paling menjadi pembelajaran. Menjadi pembelajaran kita harus sabar menghadapi semua kasus-kasus permasalahan yang terjadi di sekolah kita. Karena memang di semua instansi itu tidak ada yang mulus 100% berjalan dengan baik. Pasti ada permasalahan atau ada kasus yang terjadi. Jadi memang kesabaran ini yang paling penting harus kita miliki. Saya kira itu Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak. Ini saya sangat mendapatkan pencerahan. Iya, sama-sama. Mungkin demikian pertemuan kita Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf karena sudah menyita waktunya Bapak. Mungkin cukup Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.